Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan wahiyya kalimatut taqwa, bahwa la ilaha illallah itu, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, adalah kalimat taqwa. Wahiyya al-urwatul wuthqa, dan dia adalah tali yang kokoh. Wahiyya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Itulah kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim alaihissalam, yang beliau tinggalkan ya, di belakangnya ya. Lalu kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, wa hadhil kalimah, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah la ilaha illallah, iyallati anaha Ibrahim alaihissalam fi qaulih. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibrahim alaihissalam pada ayatnya, pada firman Allah, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas dari apa yang mereka sembah. Ibrahim alaihissalam lepas dari berhala yang mereka sembah, dari patung-patung yang mereka sembah. Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh ayahnya untuk menjualkan patung-patung itu di sekeliling kampung negerinya, karena ayahnya seorang pembuat patung berhala ya. Sang ayah tentu meminta kepada anak untuk menjual. Tapi Ibrahim alaihissalam ya, mengatakan kalimat bahwa kalau Ibrahim yang bawa, tidak ada orang yang beli. Kenapa? Karena dia mengatakan ya, patung ini tidak ada gunanya. Patung ini tidak ada gunanya. Untuk apa kalian sembah? Nah, disinilah marah ayahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa alladhi fatarani. Hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Innani bara'un. Hadha ma'na nafi. Saya berlepas dari taghut, dari patung berhala yang dia sembah, yang mereka sembah. Inilah makna la ilaha itu, an-nafi. Illa alladhi fatarani, ini namanya al-itsbat. Hadha ma'na al-itsbat illallah. Yang ditetapkan hanya Allah azza wa jalla. Wa ja'alaha ay Ibrahim alaihissalam ja'ala hadhil kalimah kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimatan baqiyatan fi aqibihi, ay fi dzurriyyatihi, yang ditinggalkan oleh Ibrahim untuk keluarganya. Inilah ya, inilah harta yang paling mahal untuk ya, kita tinggalkan bagi siapa? Anak keturunan kita. Inilah yang mesti menjadi perhatian kita. Harta benda, kekayaan yang kita tinggalkan ya, setelah kita meninggal dunia, kalau mereka punya iman, insya Allah mereka akan bagi sesuai dengan aturan syariat. Kalau tidak punya iman, yang ada cinta dunia saja, bisa jadi mereka akan bertengkar setelah kita tinggalkan. Kita yang punya harta tidak diingatnya sedikit pun, ya kan? Kita yang capek-capek bekerja pagi sampai malam, berlembur mendapatkan harta kekayaannya, lalu dia wafat, tetapi yang memegang harta setelah dia tidak tahu akan agama, tidak tahu akan pentingnya bekal orang tua dari harta yang ia tinggalkan itu, tidak pernah diingat. Yang diingatnya berapa bagian saya. Tak jarang kakak beradik kelahi gara-gara peninggalan orang tua. Tak jarang orang putus keluarga, hubungan keluarga, gara-gara ya harta yang ditinggalkan tidak disertai dengan iman Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, ini yang menjadi pemikiran kita. Ya, ketika atau di saat misalnya seseorang meninggal dunia, maka pastikan kalimat itu betul-betul dipahami oleh anak kita, oleh keturunan kita.
Jangankan level manusia biasa, level Yakub alaihissalam saja, ya, dia juga mengatakan, madza ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kata beliau di saat menjelang kesakit, menjelang kematiannya, dia mengatakan kepada putra-putranya, apa nak yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia nanti. Inilah makna la ilaha illallah. Jadi ini tugas kita bersama. Orang tua mengenalkan anak kita kepada la ilaha illallah. Sang ayah berusaha untuk mendidiknya dengan pendidikan ini. Sang ibu juga demikian, mengenalkan anak-anaknya dengan kalimat ini. Para guru, makanya kita sekali lagi penting untuk menyekolahkan anak kita kepada ya pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang makna kalimat ini dengan benar. Mengajarkan kalimat ini dengan benar. Fala yazalu fihi man yaqulu la ilaha illallah lam yatrukuha kullahum wa lam yushrikuha kullahum bal fihi man qalaha wastaqama 'alaiha walau kana 'adadan qalilan aw afradan. Falamma bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadzal kalimah. Dan setelah Nabi Ibrahim AS meninggal, maka ada yang mengatakan kalimat ini, ada yang ada orang-orang yang mengatakan tapi mereka mensyirikkan, ada orang-orang yang istiqamah walaupun dengan adat yang jumlah yang tidak terlalu banyak. Maka Muhammad pun diutus oleh Allah dengan membawa kalimat ini. Qala umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi orang, kata Nabi SAW, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Di misi Nabi itu menjelaskan ini. Tugas Nabi SAW menjelaskan kalimat ini kepada manusia agar mereka kembali kepada fitrahnya, agar manusia hanya beribadah kepada Allah semata. Karena umat manusia di saat Nabi diutus berada pada kesirikan, kejahiliaan yang sangat dahsyat. Mereka tidak tahu lagi kiblat, mereka tidak tahu lagi zat yang maha kuat. Naam, hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabihim 'ala Allah. Kalau mereka sudah mengatakan kalimat ini, maka terjagalah ya harta darah seorang mukmin. Tidak ada. Mukmin tidak boleh menumpahkan darah illa bihaq, kecuali disebutkan. Maksudnya seperti apa itu? Mukmin kalau misalnya dalam kehidupan, maka dalam Islam itu ada hukumnya namanya ya yang membunuh dibunuh. Maka orang yang memang telah terbukti melakukan pembunuhan dan lakukan persidangan di depan qadhi dan kemudian ahli waris tidak ada yang memaafkan, maka ditetapkan baginya ya qisas seperti mana dia melakukan. Ini bihaq, ini tidak ada masalah ini. Yang masalah itu apa? Menumpahkan darah saudaranya, membunuh saudaranya, mengambil harta saudaranya. Ini tidak boleh. Ini diharamkan dalam agama kita. Bahwa jiwa seorang mukmin itu sangat bernilai. Tidak boleh semena-mena kita ya menumpahkan darah yang tidak dihalalkan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Farasulu bu'itha bi la ilaha illallah yal kalimatu allati ja'alaha jaddahu Ibrahim alaihissalam baqiyatan fi aqibih. Wa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim, dan Muhammad itu adalah ya, bagian dari keturunan daripada Nabi yang ditinggalkan. Wa batha Allah biha yad'u nas, Allah utus dia untuk mengajak manusia ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha, mengajak manusia untuk mengetahui kalimat itu dan kemudian dia berjihad memerangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat itu. Fa ya kalimatun 'azimatun la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah SWT. Ay yarji'una ilaiha. Wa bi bi'tsati Muhammad raja'a ilaiha al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. Nah, setelah diutusnya Muhammad SAW, maka keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melenceng, yang tidak lagi beriman, maka kembali lagi mereka kepada kalimat ini.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها. Ya, Nabi Muhammad diutus untuk membawa kalimat ini, didakwahkan, diajarkan, dan kemudian diamalkan. Dan pesan Allah kepada seluruh Nabi dan Rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut. Pesan mereka para Nabi dan Rasul agar menyembah Allah semata. Inilah makna la ilaha illallah itu. Bal inna kullar rasul bu'itsu biha. Bahkan bukan hanya Muhammad bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata, tetapi seluruh para rasul diutus membawa kalimat itu. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus setiap umat seorang rasul, kata Allah, seruan mereka hanya untuk menyembah Allah semata dan menjauhkan at-taghut. Ikhwatal kiram, ada makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah wa'budullaha wajtanibut taghut. Ada makna nafi wal itsbat, sama. Maka ayat manapun yang kita bawakan pendalilan la ilaha illallah dengan nafi wal itsbat, maka kita akan dapatkan itu. Ayat mana saja Al-Quran Al-Karim ketika berbicara tentang la ilaha illallah pendalilannya, maka kita akan dapatkan susunan itu, an-nafi wal itsbat. Hadza ma'na an-nafi wal itsbat. Seperti ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin, kami tidak utus seorang rasul sebelum kamu illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sama. Di sini juga ada an-nafi wal itsbat. Al-Anbiya 25. Kemudian Allah juga katakan yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi. Al-Anbiya wal Rasul, mereka para nabi dan rasul, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. An-Nahl ayat 2. Kullur rasul bu'itsu bila ilaha illallah. Seluruh para rasul diutus Allah membawa risalah, mendakwakan kalimat ini. Walakin Ibrahim alaihissalatu wassalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila taqum as-sa'a. Tapi Ibrahim ditinggalkan kalimat ini. Kalimat yang dipesankan untuk terus ada pada keturunannya. Disambungkan kalimat ini kepada keturunan-keturunannya. Tapi Ibrahim alaihissalam memiliki keutamaan di tempat ini. Naam. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadzal kalima ilman wa amalan wa tahqiqan. Dan masih ada dalam keturunan Ibrahim alaihissalam yang mewarisi kalimat ini secara ilmu, secara amal. Wa in a'rada anha al-aktsarun. Meskipun banyak orang yang berpaling. Meskipun ada orang yang tidak percaya dengan kalimat, tapi ya subhanallah, dakwah para nabi dan rasul barokah. Ya. Dan apa yang kita pelajari ini pun barokah karena membuat kita ya semakin tahu jalan kembali kita kepada Allah, ya, tahu hal yang dibenci Allah dan hal yang diridai oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah itu apa? Kesyirikan. Yang dibenci oleh Allah azza wa jalla, bisa orang diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kenikmatan bisa memandang, melihat, bicara, berjalan, ya kan, mengambil sesuatu, megang sesuatu, tapi mintanya untuk kesehatannya kepada selain Allah, minta kesuksesan kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta kesembuhan untuk diri dan keluarganya selain Allah. Ini kesyirikan. Makanya Allah katakan ana aghna syuraka ani syirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah. Man amila amalan asyraka fi ma'i taraktu wasyirka, yang melakukan satu kebaikan amal dan dia mensyirikkan aku dengan yang lain, kata Allah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Bayangkan ancaman Allah SWT, ditinggalkan Allah, dia dan kesyirikan. Jelas sampai sini? Ini ancaman Allah, bukan main-main. Orang melakukan kesyirikan itu di depan Allah, Allah ancam, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang mensyirikkan Allah dengan yang lain, Allah haramkan baginya surga, Allah jadikan neraka sebagai tempatnya, dan tidak ada
penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Inilah penjelasan Syekh Shalih Fauzan terhadap kalimat taqwa, kemudian al-urwatul wuthqa, dan merupakan kalimat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di belakangnya. Kalimat yang kemudian dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara umum para nabi dan rasul mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah dengan memurnikan tauhidnya tanpa mensyirikkan Allah dengan satu apapun, mengajak setiap orang untuk beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah tujuan daripada risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan risalah para nabi dan rasul secara umum. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Kita cukupkan sebab kalau kita bahas ini akan tanggung permasalahannya, maka gimana? Ada kefiat dibaca saja la ilaha illallah, diyakini dengan hati. Gimana? Tidak, kita baca kapan? Dia lafaz yang mutlak, bahwa tidak mesti setelah salat fardu. Makanya termasuk zikir-zikir ini saya katakan bahwa zikir-zikir yang muqayyad itu termasuk dekat dengan waktu. Zikir-zikir yang muqayyad diantaranya adalah itu tadi, istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, kemudian baca la ilaha illallah wa la syarikalah, baca ayat kursi, bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Itu yang muqayyad dengan jumlah dan waktu, maka dibaca. Adapun kalimat la ilaha illallah dibaca kapan saja, ingin baca. Itu yang saya katakan, tidak mesti ketika la ilaha illallah itu di ujung, itu tidak perlu kita ini. Baca saja la ilaha illallah. Bahkan subhanallah, di saat-saat kita membutuhkan kekuatan kemudian untuk mengokohkan diri kita, hadirkan la ilaha illallah, baca kalimat itu. Baca saja dengan sempurna, baca dengan sempurna. Sempurnanya mana tadi? La ilaha illallah. Tidak dibaca dengan tidak dibaca dengan Allah 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 Allah, atau dibaca tapi dibaca dengan la ilaha illallah. Cobalah baca kalimat itu, terasa kekuatan dalam jiwa, terasa bahwa Allah itu azza wa jalla yang maha agung dalam hidup ini, terasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau ingin baca, selesai baca, tapi tidak diyakini dengan fadilah tertentu. Dengan ini yang terkadang subhanallah kekeliruan terjadi. Dibaca, dia dianjurkan untuk kita membaca di kalimat azimah, kalimat yang agung, kalimat yang mulia. Baca kapan saja la ilaha illallah, menghadirkan itu dalam hati kita, hadirkan maknanya, pahami syarat-syarat dan rukunnya, dan lakukan dalam kehidupan kita. Yang intinya bahwa jauhkan seluruh kesyirikan dalam hidup kita, berikan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ada juga lagi? Allah artinya kiamat ini akan terjadi, bahwa kiamat ini akan terjadi di dunia ini, bahwa tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Di akhir zaman itu fasad, kerusakan, kesyirikan, tidak ada lagi orang-orang yang menyembah Allah azza wa jalla. Nah, masih ada harapan besar bagi kita selama masih banyak masjid penuh oleh jamaah, rukuk dan sujud kepada Allah, masih dakwah tauhid masih didakwakan, insyaallah kiamat masih ada harapan. Maka jangan kita berharap untuk ketemu dengan kiamat, karena dia orang yang bertemu dengan kiamat itu termasuk yang memang orang-orang yang rusak, orang-orang yang rusak. Bahwa sekali lagi
Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, inilah kalimat terakhir, kalimat yang keluar dari lisan kita. Kita berharap. Nah, orang yang jarang mengucap ini jangan berharap mudah untuk mengucapkan. Latih dari sekarang. La ilaha illallah. Makanya ada adab yang harus diperhatikan di saat mentalkinkan ya seseorang yang seorang ketika nazar ya, di saat ya, kematian tiba, maka bacakan kalimat ini dengan pelan. La ilaha illallah. Ajarkan kalimat itu. Dan banyak orang yang subhanallah dengan mudah kalimat ini diucapkan tanpa harus ditalkinkan. Bahkan ketika dia mengucapkan kalimat itu pun dia meninggal. Banyak para khutbah, para ustaz, para masyayikh yang ketika mereka khutbah la ilaha illallah langsung dan seterusnya, masih banyak. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang ada Allah tunjukkan kepada kita agar menjadi ibrah bagi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di sekeliling kita dan saudara kita atau kaum muslimin secara umum. Allah Ta'ala alam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.